ribuan tahun silam, di tengah hamparan panas Jazirah Arab, terdapat sebuah lembah sunyi yang nyaris tak tersentuh kehidupan. Tak ada tanaman, tak ada sumber air, tak ada alasan bagi manusia untuk menetap di sana. Namun, dari lembah yang tandus itu, muncul sumber kehidupan, sumur Zamzam. Dan dari titik itulah, kehidupan perlahan tumbuh. Manusia mulai berdatangan, berkumpul, berinteraksi, hingga akhirnya lembah sunyi itu berubah menjadi sebuah pusat aktivitas yang hidup yang kelak dikenal dengan sebutan Mekah. Di sanalah berdiri Ka'bah, sebuah bangunan yang sering disalahpahami, bukan untuk disembah, melainkan sebagai arah yang menyatukan ibadah umat Islam yang hanya ditujukan kepada Allah semata. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, tempat ini telah ramai didatangi manusia dari berbagai penjuru Arab untuk berdagang dan menunaikan haji. Namun seiring waktu, ajaran tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mulai luntur, dipenuhi penyimpangan. Bahkan kesucian Ka'bah dinodai oleh praktik paganisme, dikelilingi patung-patung berhala sebagai sesembahan. Di sisi lain, dari kejauhan di negeri Yaman, seorang penguasa bernama Abraha merasa iri melihat perkembangan Mekah. Ia ingin mengalihkan perhatian manusia dan menghancurkan pusat yang mereka muliakan. Maka ia pun datang dengan pasukan besar dan gajah-gajah perang yang belum pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Tujuannya satu, merobohkan Ka'bah. Namun, di hadapan kekuasaan Allah, semua itu tak berarti apa-apa. Pasukan besar itu justru hancur, bukan oleh tentara, melainkan oleh makhluk kecil yang diutus dari langit. Sebagaimana diabadikan dalam Surah Al-Fil. Sejak saat itu, Ka'bah tetap berdiri, terjaga, dan terus menjadi pusat perhatian dunia hingga hari ini. Lalu, apa sebenarnya rahasia di baliknya? Mengapa bangunan ini begitu istimewa dan tak pernah kehilangan tempat di hati manusia? Sebelum masuk ke cerita lengkapnya, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembah itu masih sunyi. Tak ada suara manusia. Tak ada jejak kehidupan. Hanya hamparan pasir dan panas yang menyengat. Di tempat yang bahkan burung pun enggan singgah, 3 orang pernah berdiri di sana. Seorang ayah, seorang ibu, dan seorang bayi kecil. Mereka datang bukan karena tersesat, bukan pula karena mencari tempat tinggal. Mereka datang karena sebuah perintah. Perintah dari Allah kepada seorang hambanya yang taat. Sang ayah adalah Nabi Ibrahim. Ia diperintahkan untuk membawa istri dan anaknya ke lembah yang tak berpenghuni ini. Bukan untuk menetap bersama mereka, tapi justru untuk meninggalkan mereka di sana. Sebuah perintah yang melampaui logika manusia, meninggalkan istri yang dicintai dan seorang anak yang masih bayi di tempat tanpa kehidupan. Di lembah inilah ketaatan itu diuji. Hari itu bukan hari biasa. Dengan langkah yang berat, Ibrahim mulai berjalan menjauh, meninggalkan mereka di lembah yang tak memiliki apa-apa. Siti Hajar memandang kepergian itu dengan bingung dan cemas. "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi?" Tak ada jawaban. Ia kembali bertanya, lebih keras, dan mulai putus asa. "Apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini, tanpa siapapun, tanpa air?" Langkah itu tetap berjalan. Hingga akhirnya, satu pertanyaan terakhir terucap, "Apakah ini perintah dari Tuhanmu?" Langkah Nabi Ibrahim terhenti sejenak, dan tanpa menoleh. Nabi Ibrahim menjawab singkat, "Iya." Saat itulah segalanya berubah. Kecemasan itu perlahan berganti keyakinan. "Kalau begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan kami," kata Siti Hajar. Dan Ibrahim pun pergi. Kini yang tersisa hanyalah seorang ibu dan bayinya, Ismail. Waktu berlalu, persediaan air habis. Tangisan Ismail mulai terdengar, semakin lemah, semakin pilu. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali mencari harapan. Hajar pun bangkit. Dengan langkah tergesa,
Ia menuju tempat yang lebih tinggi, berharap dari sana ia bisa melihat sesuatu. Ia berlari menuju sebuah bukit. Bukit itu kini dikenal sebagai Safa. Sesampainya di puncak, ia memandang ke segala arah. Kosong, tak ada manusia, tak ada air, tak ada pertolongan. Namun ia tidak berhenti. Dari kejauhan, samar-samar tampak sesuatu. Seperti bayangan, seperti fata morgana, seolah ada harapan. Di bukit seberang, Hajar pun bergegas turun. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju bukit itu. Bukit Marwah. Namun saat ia sampai, harapan itu kembali sirna. Tak ada apa-apa, hanya pasir dan keheningan yang sama. Namun seorang ibu tidak mudah menyerah. Ia kembali berlari. Dari Safa ke Marwah. Dari Marwah kembali ke Safa. Berkali-kali, bukan satu, bukan dua, tapi 7 kali. 7 kali ia berlari di bawah terik matahari dengan satu tujuan, menyelamatkan anaknya. Hingga akhirnya, di saat tenaga hampir habis, di saat harapan nyaris hilang, pertolongan itu datang bukan dari tempat yang jauh, melainkan dari dekatnya. Dari tempat Ismail berada, muncul sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Air Zam-Zam. Air itu mengalir, membawa kehidupan di tengah kematian yang hampir datang. Dan peristiwa itu tidak pernah dilupakan. Ia diabadikan dalam sebuah ritual. Setiap tahun, jutaan manusia mengulanginya. Berlari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Sebuah ibadah yang dikenal sebagai sa'i. Sebuah pengingat tentang perjuangan seorang ibu, tentang harapan yang tidak pernah benar-benar hilang. Air itu mengalir, membawa kehidupan. Dan dari satu sumber kecil itu, perlahan dunia mulai berubah. Orang-orang mulai berdatangan. Kafilah-kafilah mulai singgah. Hingga akhirnya, sebuah kabilah meminta izin untuk tinggal. Siti Hajar mengizinkannya. Dan sejak saat itu, lembah yang sunyi ini tidak lagi sepi. Dari seorang ibu dan seorang anak, lahirlah sebuah kehidupan yang kelak akan dikenal dunia sebagai Mekah. Sebuah kota yang lahir dari keimanan di tengah keputusasaan. Waktu terus berjalan, bayi yang dulu menangis kehausan itu kini telah tumbuh. Nabi Ismail bukan lagi seorang bayi, melainkan seorang anak yang mulai memahami dunia di sekitarnya. Ia berlari di lembah itu, di tanah yang dulu nyaris merenggut hidupnya. Di sisi ibunya, ia tumbuh kuat, ditempa oleh panas dan kesabaran. Lembah itu tak lagi sunyi seperti dulu. Namun di balik kehidupan yang mulai tumbuh, ada satu kerinduan yang belum terjawab. Kerinduan akan seorang ayah. Hingga suatu hari, dari kejauhan, terlihat sosok berjalan mendekat. Langkahnya tenang, namun penuh makna. Sosok itu adalah Nabi Ibrahim. Ia kembali ke lembah yang pernah menjadi saksi perpisahan paling berat, dan kini menjadi saksi sebuah pertemuan. Seorang ayah dan anaknya. Tak banyak kata, namun cukup untuk menghapus jarak yang lama terpisah. Dalam kebersamaan yang sederhana, seorang ayah dan anak yang berjalan berdampingan. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah ujian telah menanti. Suatu malam, di dalam tidur yang sunyi, Ibrahim melihat sesuatu. Sebuah mimpi. Namun bukan mimpi biasa. Ia melihat dirinya menyembelih anaknya sendiri. Sejenak, ia terbangun. Namun mimpi itu kembali datang. Dan kembali, hingga tak ada lagi keraguan. Itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah perintah. Perintah yang tak pernah terbayangkan oleh seorang ayah. Pagi itu, dengan hati yang berat, Ibrahim memandang anaknya, anak yang dulu hampir mati kehausan, anak yang tumbuh dengan penuh perjuangan, anak yang kini berdiri di hadapannya. Dan dengan suara yang tertahan, ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu." Kalimat itu menggantung di udara, sunyi. Namun jawaban yang datang bukanlah tangisan, bukan pula penolakan. Dengan ketenangan yang tak biasa, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku,
Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar. Di saat itu, tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah ketaatan. Ayah dan anak itu pun berjalan, meninggalkan lembah yang kini mulai hidup, menuju sebuah tempat yang akan menjadi saksi ujian terbesar mereka. Langkah demi langkah, di atas pasir yang sunyi, tanpa suara, tanpa penolakan, hanya keyakinan, hingga mereka sampai. Di tempat itu, tak ada siapa-siapa, hanya langit, pasir, dan dua hamba yang tunduk. Ibrahim memandang anaknya, untuk terakhir kalinya, dalam peran sebagai seorang ayah. Lalu, dengan tangan yang bergetar, ia membaringkannya. Dan di detik itulah, semua terasa begitu berat. Namun tidak ada yang ditahan, tidak ada yang ditunda. Pisau telah di tangan, ketaatan telah di puncaknya. Dan ketika perintah itu hampir terlaksana, ketika segalanya berada di titik yang tak bisa kembali, tiba-tiba panggilan itu datang. Wahai Ibrahim, suara itu menghentikan segalanya. Engkau telah membenarkan mimpi itu. Ujian itu telah selesai. Ismail diselamatkan. Dan sebagai gantinya, Allah menggantinya dengan sebuah sembelihan. Bukan darah yang diinginkan, melainkan ketaatan. Bukan pengorbanan seorang anak, melainkan ketundukan seorang hamba. Dan di tempat itu, sebuah makna lahir. Makna tentang keikhlasan, tentang kepercayaan, dan tentang cinta yang diletakkan di bawah ketaatan kepada Allah. Peristiwa itu tidak pernah hilang. Ia hidup dalam ingatan umat manusia. Dalam setiap tetes darah kurban, dalam setiap gema takbir, yang kita kenal hari ini sebagai Idul Adha. Namun kisah ini belum berakhir, karena setelah ujian itu, setelah ketaatan itu terbukti, akan datang sebuah perintah baru. Sebuah perintah yang akan mengubah lembah itu selamanya. Bukan lagi tentang mengorbankan, melainkan tentang membangun. Di lembah yang dulu sunyi itu, Nabi Ibrahim kembali berdiri. Di sampingnya, Nabi Ismail, dan di hadapan mereka, terhampar sebuah tempat. Tempat itu bukan sekadar tanah kosong. Banyak ulama berpendapat bahwa di titik itulah sebuah rumah ibadah pertama pernah didirikan sejak zaman dahulu. Sebuah rumah yang dikaitkan dengan masa Nabi Adam. Namun waktu dan peristiwa yang silih berganti telah menghapus bangunan itu. Yang tersisa hanyalah fondasinya, tersembunyi di bawah tanah yang kering. Dan kini, di tempat yang sama, perintah itu datang kembali, meninggikan fondasi rumahku. Rumah itu adalah Ka'bah. Tanpa ragu, ayah dan anak itu pun memulai. Ismail mengumpulkan batu dari lembah yang luas, mengangkatnya, memikulnya, berulang kali. Sementara Ibrahim menyusun setiap batu itu dengan penuh ketelitian. Bukan sekadar membangun dinding, melainkan menghidupkan kembali sebuah tempat suci yang telah lama hilang. Hari demi hari berlalu, panas membakar, angin gurun menerpa. Namun mereka tetap berdiri, hingga bangunan itu mulai meninggi. Dan ketika tangan Ibrahim tak lagi mampu menjangkau, sebuah batu didekatkan. Ia berdiri di atasnya, melanjutkan susunan demi susunan. Setiap pijakan, setiap langkah, meninggalkan jejak. Jejak itu tidak hilang, ia tertinggal sebagai saksi. Batu itu kelak dikenal sebagai makam Ibrahim. Sebuah batu yang menyimpan jejak kaki seorang nabi. Sebuah bukti bahwa rumah ini dibangun dengan usaha nyata, dengan keringat, dan dengan pengorbanan. Sementara itu, Ismail terus mengangkat batu, tanpa lelah, tanpa henti. Seorang anak yang dulu hampir kehilangan hidupnya, kini menjadi bagian dari sejarah yang akan dikenang sepanjang zaman. Dan di tengah pekerjaan itu, terucap sebuah doa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami." Dan ketika bangunan itu hampir sempurna, ada satu bagian yang tidak ditinggikan sepenuhnya. Sebuah ruang yang dibiarkan tetap rendah. Disitulah dahulu Nabi Ismail dan ibunya tinggal. Disitulah perjuangan seorang ibu dimulai. Tempat itu kelak dikenal sebagai Hijr Ismail. Sebuah bagian yang sejatinya termasuk dari Ka'bah.
Namun seiring waktu, ketika bangunan itu pernah direnovasi oleh manusia, bagian itu tidak ikut dimasukkan kembali. Bukan karena tidak penting, melainkan karena keterbatasan. Namun sejarahnya tetap hidup sebagai pengingat bahwa Ka'bah tidak hanya dibangun dari batu, tetapi dari kisah, dari air mata, dan dari ketaatan. Akhirnya, bangunan itu pun berdiri, sederhana namun agung. Dan dari lembah yang dulu sunyi itu, lahirlah sebuah pusat yang akan kiblat miliaran manusia. Begitulah sejarah tentang Ka'bah. Bukan sekadar bangunan, bukan hanya susunan batu, melainkan sebuah kisah panjang tentang pengorbanan yang tak mudah. Di baliknya, ada langkah seorang ayah yang rela meninggalkan demi ketaatan kepada Tuhannya. Ada lari seorang ibu yang tak pernah menyerah meski harapan hampir hilang. Dan ada seorang anak yang rela menyerahkan segalanya demi memenuhi perintahnya. Dari sanalah kita belajar bahwa ketaatan tidak selalu mudah. Kadang ia datang dalam bentuk perpisahan, dalam bentuk kehilangan, bahkan dalam bentuk pengorbanan yang tak mampu dijelaskan oleh logika. Namun dari ketaatan itulah Allah menghadirkan keajaiban. Dari lembah yang sunyi, lahirlah kehidupan. Dari air mata, lahirlah keberkahan. Dan dari satu keluarga yang taat, lahirlah sebuah tempat yang kini menjadi pusat ibadah umat manusia. Hingga hari ini, jutaan manusia datang menghadap ke arah yang sama, menuju Ka'bah, mengulang jejak yang pernah dilalui oleh mereka. Maka mungkin kisah ini bukan hanya untuk dikenang, namun untuk direnungkan. Sejauh mana kita taat ketika perintah itu terasa berat, seberapa kuat kita bertahan ketika harapan mulai hilang, dan seberapa ikhlas kita menyerahkan sesuatu yang kita cintai demi Allah, karena pada akhirnya bukan tentang seberapa besar yang kita bangun, tetapi tentang seberapa tulus kita menjalankan perintahnya. Dan dari kisah inilah kita diingatkan bahwa keimanan yang sejati akan selalu meninggalkan jejak. Seperti jejak itu yang masih tersisa hingga hari ini di sekitar Ka'bah. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, agar channel ini bisa terus berkembang dan senantiasa menyajikan kisah-kisah Islami lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.